Malam ini, Tante Rumi lagi pengen curhat sedikit. Badan rasanya capek banget, terutama di bagian kaki. Seharian itu rasanya kayak dipakai jalan jauh. Padahal ya cuma aktivitas biasa. Beres-beres rumah, urus ini itu, mondar-mandir tanpa sadar. Kalau sudah malam begini, baru terasa semua pegalnya keluar barengan. Akhirnya Tante Rumi memutuskan buat dipijat kaki. Niatnya sih sederhana, cuma pengen rileks, pengen enakan sedikit sebelum tidur. Kaki sudah tante selonjorin, lampu diredupkan, suasana buat tenang. Dalam hati cuma berharap, ya Allah semoga pegalnya berkurang. Tapi ternyata yang mijit itu tangannya kuat banget. Awalnya masih bisa ditahan, tante pikir, mungkin ini bagian pembuka, nanti juga enak. Tapi makin lama tekanannya kok makin dalam. Rasanya kayak otot yang seharian ditahan akhirnya protes semua. Ada titik-titik tertentu yang pas ditekan itu rasanya nyeri sampai ke ulu hati. Tante Rumi sempat menahan, malu mau ngomong. Kadang kita itu suka gitu ya. Sudah gak nyaman, tapi tetap dipendam. Baru beberapa menit, dahi tante mulai terasa hangat. Keringat kuat pelan-pelan. Bukan karena panas, tapi lebih ke reaksi badan yang kaget sama tekanan yang terlalu keras. Ada momen di mana tante tarik nafas panjang, bukan manja, tapi memang sakitnya kerasa. Apalagi di bagian telapak kaki dan betis. Badan tante sampai berkeringat dingin, campuran antara pegal, nyeri, dan capek yang numpuk seharian. Di situ tante sadar, ternyata capek fisik bisa bercampur sama capek pikiran. Sambil dipijat, pikiran Tante Rumi kemana-mana. Tentang hari-hari yang dijalani sendirian, tentang rutinitas yang kadang gak ada jedanya. Orang lihatnya kita kuat, padahal badan juga punya batas. Kadang yang dibutuhkan itu bukan cuma pijatan, tapi juga pengertian dan perhatian. Tante akhirnya bilang pelan, minta tekanannya dikurangin. Begitu tekanannya lebih ringan, badan mulai sedikit tenang. Nafas lebih teratur, rasa nyerinya pelan-pelan berubah jadi hangat. Dari situ tante belajar satu hal lagi. Kalau sudah nggak nyaman, jangan ragu buat ngomong. Badan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Setelah pijatan selesai, tante duduk sebentar. Handuk kecil tante pakai berlap keringat di leher dan dahi. Badan masih terasa lelah, tapi ada rasa lega juga. Pegalnya belum sepenuhnya hilang, tapi setidaknya sudah lebih ringan dibanding tadi. Malam ini bikin Tante Rumi mikir. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, sama seperti pijatan tadi. Niatnya baik, tapi caranya salah. Padahal tubuh dan hati itu butuh diperlakukan dengan lembut. Capek ya istirahat, pegal ya dirawat, sakit ya jangan dipaksa buat terus. Sekarang Tante Rumi siapin diri buat tidur. Kaki diluruskan, selimut ditarik pelan, dan lampu dimatikan. Semoga besok badan terasa lebih segar, dan hati juga lebih ringan. Karena sejatinya menjaga diri itu bukan tanda lemah, tapi tanda sayang sama diri sendiri. Terima kasih sudah dengerin curhatan Tante Rumi malam ini. Semoga kamu yang dengar juga ingat, jangan abaikan capekmu sendiri.